mengenai program sertifikasi guru ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah progresif pendidikan. Perkenalkan diri. Ya, Ibu. Nama Ibu Yayu. Langsung aja ke pertanyaannya. Pertama, menurut Ibu, bagaimana sertifikasi guru itu? Menurut Ibu, sertifikasi guru itu adalah guru yang mendapatkan sertifikat karena dianggap kompeten dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, sertifikasi itu diberikan untuk guru yang dianggap profesional. Nah, menurut Ibu, bagaimana profesional itu? Menurut Ibu, guru yang profesional itu dia melakukan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, menurut Ibu, seberapa efektifkah program sertifikasi guru dapat mendorong peningkatan kualitas guru? Karena Ibu sendiri belum bersertifikasi, jadi tidak bisa mengukur seberapa efektifnya. Cuma pendapat Ibu, kalau melihat teman-teman yang sudah rata-rata bersertifikasi, efektif sih, itu cukup efektif gitu untuk menunjang dalam hal pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, Bu, menurut Ibu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan implementasi program sertifikasi di lapangan? Karena sebagaimana yang kita lihat, banyak sebenarnya guru-guru yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi, tapi sampai sekarang belum bisa mendapatkannya. Faktor yang mempengaruhi permasalahan untuk program sertifikasi di lapangan, menurut saya karena mungkin berubahnya peraturan untuk syarat sertifikasi itu sendiri ya. Kalau dulu yang pernah saya dengar ya, syaratnya untuk sertifikasi itu masa jenjang kita mengajar sebagai pengajar, terus satu linear ya dengan jurusan dengan apa yang kita ajarkan, itu sudah bisa mengikuti pelatihan untuk sertifikasi tersebut. Nah, kalau sekarang kan peraturannya berubah lagi ya, ada istilah tes UKG. Nah, jadi mungkin karena peraturan yang berubah setiap periode, mungkin itu yang mungkin menjadi permasalahannya. Kenapa jadi guru-guru yang sudah dianggap layak untuk sertifikasi sampai sekarang belum mendapatkan sertifikasi. Selanjutnya, Bu, menurut Ibu, apakah syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi ini bisa membuat guru-guru menjadi lebih profesional atau malah dirasa memberatkan bagi guru-guru? Kalau melihat syarat-syaratnya, pola yang saat ini yang seperti tes UKG itu ya, saya sudah mengalami beberapa kali tes dan ternyata tidak lulus, yang mungkin kalau bagi Ibu sendiri memberatkan bagi kami itu. Memberatkan sih. Program sertifikasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru. Menurut Ibu, apakah dengan tunjangan sertifikasi yang diberikan selama ini sudah dapat memenuhi tujuan tersebut? Ibu kan belum guru bersertifikat, jadi belum pernah mendapatkan tunjangan. Cuman kalau mendengar dari teman-teman yang sudah dapat sertifikasi, ya menurut Ibu memenuhi sih dari apa yang didapat dengan apa yang tujuan yang diharapkan gitu. Kalau melihat teman-teman beraktivitas gitu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pernyataan bahwa guru yang bersertifikasi lebih sibuk terhadap administrasi sertifikasi dan terkadang malah membuat tugas utama mengajar menjadi terdengar? Ya,
Kalau melihat syarat sertifikasi bagi guru yang sudah bersertifikat, memang dilihat mereka itu selalu melakukan pemberkasan. Ya, karena kalau tidak dilakukan pemberkasan, sertifikasinya tidak cair. Memang kalau melihat banyaknya pemberkasan yang dikumpulkan, ya merepotkan sih sebenarnya, ya merepotkan sebenarnya. Cuman kalau ada pernyataan tentang meninggalkan tanggung jawab untuk mengajar gara-gara pemberkasan sertifikasi, itu saya tidak pernah melihat gitu. Lihat teman-teman biasanya harus pemberkasan kan, karena kan bisa kita mengambil waktu luang gitu melakukan pemberkasan itu. Bisa di rumah kan, di saat kita tidak mengajar, lalu mengumpulkannya nanti di waktu kita saat tidak mengajar gitu. Menurut saya tidak terlalu berpengaruh masalah pemberkasan itu terkait tentang proses belajar. Lanjut Bu, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pernyataan bahwa sertifikasi guru tidak menjamin mutu pendidikan? Tanggapan saya, untuk sertifikasi guru tidak menjamin mutu pendidikan itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalau kita sudah dianggap sebagai guru yang bersertifikat, berarti kita sudah mampu untuk melaksanakan tugas untuk menjamin mutu pendidikan tersebut. Itu saja sih. Selanjutnya Bu, menurut pengamatan Ibu, apakah ada perbedaan kinerja guru yang bersertifikasi dan guru yang tidak bersertifikasi? Baik, menurut pengamatan saya selama saya mengajar di sini, dalam hal mengajar itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Jadi semua tugas guru itu sama, ya, dari mendidik, nasihati, dan lain-lain. Kalau perbedaannya sih mungkin dari segi finansial saja, pendapatan, ya kan. Kalau guru yang bersertifikasi memiliki pendapatan lebih, kalau yang tidak kan ya sesuai jadi honor yang didapat. Terakhir Bu, apa harapan Ibu ke depannya untuk program sertifikasi guru ini? Harapan saya sih pengennya jangan ada tes UKG lah yang membuat dipersulit sih. Jadi rata-rata saya dengan teman-teman saya yang tidak lulus keluhannya itu. Ya, jadi kalau memang kita mengajar sudah lama, ya, satu dibayar dengan jurusan yang kita ambil, kita juga sudah mendapatkan NUPTK. Jadi saya rasa dengan syarat-syarat yang seperti itu cukup. Tapi kalau memang disuruh tes UKG, ya mau tidak mau diikuti. Harapan kedepannya agar dipermudah sajalah kebijakannya. jangan pakai tes gitu. Atau bisa kembali ke yang persyaratan sebelumnya, ya, hanya cukup dengan pelatihan. Dari pelatihan kita akan belajar lalu mendapatkan tes dan evaluasi, lulus itu kan lebih mudah gitu. Kalau sekarang kan syaratnya harus lulus tes UKG dulu, lalu kita bisa sekolah selama 6 bulan. 6 bulan kalau nggak salah. Ya, itu sih sebenarnya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan Iya, waktunya sama-sama. wawancara. Perkenalkan, saya Esti Hairina, mahasiswa dari Universitas Lampung Mangkurat, Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Jadi saya di sini ingin mewawancarai guru tentang program sertifikasi guru untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan, Bu. Ibu boleh perkenalkan diri? Ya, terima kasih. Esti Hairina. Terima kasih Esti Herina dari Universitas Unlam ya, Ya, yang hari ini datang ke SMP 1 Paniang Layang. Terima kasih bahwa sekolah kami dipercayakan untuk tempat kalian. Ya. Terima kasih hari ini saya mewakili dari guru SMP 1 Paniang Layang yang salah satu ditunjuk oleh kepala sekolah tadi untuk wawancara pada
siang hari ini kami dari SMP Negeri 1 Tamiang Layang ini berjumlah 41 orang guru, dan dari 41 orang guru itu 21 orang yang telah mengikuti sertifikasi. Jadi langsung aja lah Bu ke pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang sertifikasi guru? Ya. Terima kasih. Sertifikasi guru ini merupakan satu pemberian dari pemerintah, pemberian tunjangan profesi kepada guru yang tentunya yang memenuhi persyaratan untuk mendapat tunjangan profesi itu. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah Ibu sudah bersertifikasi? Sudah Berapa lama Ibu sudah mendapatkan sertifikasi tersebut? dari tahun 2012 sampai sekarang ya kurang lebih 9 tahun. Iya. Ke pertanyaan berikutnya lah Bu, Ya. apakah ada perbedaan antara guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi Bu? Ya, dari beban mengajar tentu saja ada perbedaan, dan ya mungkin ya dari segi beban mengajar juga ada. Salah satunya kalau yang bersertifikasi itu menjadi beban mengajar itu wajib 24 jam, sedangkan yang belum bersertifikasi itu 18 jam per minggu. Nah, kemudian ya perbedaan yang lainnya atau perbedaan yang lain dengan guru yang belum bersertifikasi itu ya jelas yang bersertifikasi itu lebih menunjukkan profesionalnya dalam hal mengajar, mendidik, dan membimbing anak di sekolah. Langsung ke pertanyaan keempat lah Bu, seberapa efektifkah program sertifikasi guru ini untuk dapat mendorong peningkatan kualitas guru Bu? Ya, dari segi efektivitasnya atau kualitasnya itu ya pasti lebih, artinya meningkatkan kualitas atau efektivitas dalam hal proses belajar mengajar atau menjalankan tugas di sekolah yang dibebankan kita. Salah satunya bahwa guru-guru bersertifikasi itu wajib mengikuti mengembangkan profesi. Salah satunya ikut pelatihan, kemudian ikut workshop dan kegiatan-kegiatan yang lain yang selalu setiap tahun itu selalu ada diikuti oleh guru-guru yang bersertifikasi. Lanjut ke pertanyaan kelima, bagaimana persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru Bu? Untuk mengikuti sertifikasi guru itu salah satunya adalah mengajar, itu artinya sudah mengajar menjadi guru itu minimal 5 tahun mengajar, jadi artinya sudah berpengalaman mengajar, itu sudah bisa artinya mengajukan diri untuk ikut sertifikasi guru. Pertanyaan keenam, menurut Ibu, apakah syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru ini menjadi guru-guru lebih profesional atau malah dirasa memberatkan bagi guru-guru? Ya, kalau pertanyaan seperti itu, kalau Ibu rasa bahwa itu tergantung pribadi masing-masing, tergantung pribadinya masing-masing. Artinya kalau kita secara individu ya jelas kita harus memiliki seorang guru yang sudah bersertifikasi pasti harus meningkatkan profesionalnya, artinya keahliannya dalam hal ya proses belajar mengajar gitu. Dengan berbagai hal yang harus kita tingkatkan. Lebih-lebih sekarang zaman-zaman sudah memasuki IT yang harus guru harus bisa menggunakan IT itu, jadi
tiap-tiap peningkatan profesional itu tidak pasti, tapi tergantung kembali kepada individu masing-masing. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa keuntungan yang Ibu rasakan ketika sudah mendapatkan sertifikasi guru? Ya pasti ada. Secara finansialnya ya kita menambah hasil, menambah dari gaji kita yang kita terima tiap bulan, karena sertifikasi itu kan satu kali gaji pokok yang diberikan oleh pemerintah. Itu dari situ, dari finansialnya. Keuntungan yang berikutnya ya jelas kita dengan adanya sertifikasi ini, dengan sertifikasi ini kita artinya penunjang belajar kita bisa memilikinya. Contoh misalnya laptop kita mampu memiliki sendiri karena itu merupakan hal yang harus kita miliki. Kemudian buku-buku penunjang dan lain sebagainya, jadi tidak terlalu membebani bagi kita karena kita sudah diberikan tunjangan profesi itu. Lanjut ke pertanyaan ke-8, Bu. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pernyataan bahwa sertifikasi guru tidak menjamin mutu pendidikan, Bu? Itu juga kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing sebenarnya. Kalau menurut saya tunjangan profesi guru itu diberikan kepada guru itu satu pernyataan kalau tidak menguntungkan, artinya tidak menjamin mutu pendidikan, itu sebenarnya satu pernyataan yang tidak begitu benar atau keliru. Karena kenyataannya bahwa ada banyak guru yang terus meningkatkan kualitasnya dengan adanya profesi tunjangan profesi itu. Karena kita sudah dari hal kelengkapan belajar mengajar kita artinya cukup terpenuhi. Lanjut ke pertanyaan ke-9, Bu. Bagaimana pengaruh guru yang sudah bersertifikasi terhadap pembelajaran di sekolah? Itu juga kalau menurut saya tergantung kepada individu masing-masing. Kembali ke situ. Kalau guru yang betul-betul memang artinya bertanggung jawab dengan tunjangan itu, ya jelas sangat sangat berpengaruh untuk pembelajaran di sekolah. Guru yang sudah beban mengajarnya kan 24 jam itu ada lagi. Artinya guru bersertifikasi itu pasti lebih banyak diberikan beban dan menjalankan tugas itu dengan baik. Lanjut ke pertanyaan 10, pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu untuk sertifikasi guru ke depannya? Ya, harapan saya untuk sertifikasi ke depan, karena contoh banyak teman-teman guru yang sekarang ini dari masa kerjanya sudah lama, tapi ternyata atau kenyataan sekarang ini banyak yang masih belum mendapat haknya, mendapat sertifikasi itu. Ya ada kemudahan lah, ada istilahnya dipermudahkan dari pihak pemerintah supaya guru-guru yang artinya berhak mendapat tunjangan itu mereka juga bisa merasakan atau bisa mendapatkan tunjangan itu. Gitu saja. Jadi 10 pertanyaan saja Bu dari saya. Iya. Terima kasih juga saya ucapkan dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Komputer FKIP-ULM. Saya Cahya Kamila Maulida dan teman saya Esti Hairina. Ingin mewawancarai Ibu mengenai program sertifikasi guru, Bu. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri, Bu? Oke. Perkenalkan, nama Ibu Masria. Terus mengajar kimia di SMK ISPI Banjarmasin. Sudah Ibu mengajar sejak tahun 2000, tahun 2000. Ini. Langsung aja pula ke pertanyaannya. Oke. Yang pertama,
Apa yang Ibu ketahui tentang sertifikasi guru? Maksudnya tentang apanya? Maknanya Boy, bagaimana sertifikasi guru itu? Oh, bagi kami para guru dengan adanya sertifikasi itu penghargaan bagi profesi kami sehingga kesejahteraan guru bisa ditingkatkan, disesuaikan dengan beban tugas kami yang harus dikerjakan. Kalau dulu kan nggak ada tunjangan profesi ini, kami seolah-olah profesi guru itu belum dihargai. Apakah Ibu sudah mendapatkan sertifikasi guru, Bu? Sudah. Sudah berapa lama Ibu mendapatkan sertifikasi tersebut, Bu? Dari tahun 2008. Jadi berapa tahun itu yuk? 10 tahun lebih dah. 13 tahun lah. Lanjut pula ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan kinerja antara guru yang sudah bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi, Bu? Ada dong. Karena kan kita juga punya tanggung jawab. Jadi kita tidak hanya menerima tunjangan tanpa melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadi ada beban moral yang harus kita kita jalani gitu. Jadi kalau kita dapat penghargaan otomatis kita tambah semangat. Jadi otomatis kita harus menunjukkan bahwa kita mempunyai profesionalitas yang tinggi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Seberapa efektifkah program sertifikasi guru dapat mendorong peningkatan kualitas guru, Bu? Kalau sebenarnya itu kalau efektivitas tergantung individu masing-masing ya. Tapi kalau dilihat secara umum, kalau menurut Ibu dari lingkungan ini gitu ya, itu sangat efektif untuk membantu guru supaya lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerjanya sehingga memperoleh hasil yang terbaik yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan tingkat level pendidikan di Indonesia. Thank you, Bu. Lanjutnya, Bu, bagaimana waktu Ibu mengikuti sertifikasi dulu, syarat-syarat yang harus dipenuhi, Bu? Kalau zaman tahun Ibu 2008 itu, Ibu ikutnya masih jalur portofolio. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi jalur itu. Jadi aturan pemerintah ini berubah-ubah juga kebijakannya. Jadi semakin diperbaharui, mungkin lebih diperbaiki lagi ya. Kalau dulu kan masa kerja, terus masa kerja minimal 5 tahun, kalau nggak salah zaman itu. Kita sudah bisa mengajukan untuk ikut sertifikasi. 2008 itu termasuk yang paling banyak pesertanya karena itu baru awal kan, paling awal 2006 baru pertama ada sertifikasi itu 2006, itu khusus guru SD. 2007 itu baru senior kepala sekolah di SMA di sekolah Ibu gitu, hanya berapa orang, 3 orang. 2008 baru sisanya yang lebih 5 tahun lebih bisa ikut. Jadi 2008 itu yang serentak besar-besarannya. Semakin kesini kan macam-macam lagi tuh aturannya berubah-ubah. Ada yang masa kerjanya harus gimana, ada yang lewat tes dulu atau apa. Kalau sekarang kan harus PPG dulu atau apa gitu. Jadi beda-beda ininya. Kalau zaman Ibu masih portofolio. Kalau nggak lulus portofolio baru ikut PLPG gitu. Itu dulu. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya, Bu. Menurut Ibu, apakah syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru bisa membuat guru-guru menjadi lebih profesional atau malah dirasa memberatkan bagi guru-guru, Bu? Syaratnya nggak ada yang memberatkan kalau menurut Ibu. Karena kan syaratnya itu memang yang harus kita penuhi kalau memang kita mau dapat tunjangan profesi gitu. Tinggi, Bu.
Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa saja keuntungan yang Ibu rasakan ketika sudah mendapatkan sertifikasi? Ya kalau keuntungan itu banyak. Yang jelas karena kita dapat tunjangan kan otomatis menambah pemasukan kita. Jadi kita ada pemasukan dapat tunjangan di luar gaji yang kita terima setiap bulan. Jadi kan itu otomatis bisa dipakai untuk meningkatkan profesionalitas kita. Kan tujuannya pemerintah memberi tunjangan itu untuk kita semakin dapat meningkatkan kinerja kita gitu ya. Jadi bukan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi kalau ibu misalnya pertama kali jalur sertifikasi ya ibu beli laptop gitu kan. Jadi dipergunakan untuk memperbaiki kinerja kita agar dapat lebih berkualitas dalam mengajar. Ini Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pernyataan bahwa sertifikasi guru tidak menjamin mutu pendidikan Bu? Iya, banyak sih orang yang menilainya begitu, tapi itu sebenarnya harus dicek dulu alasan dasar ngomongnya itu faktanya apa gitu. Dia mengatakan mutu pendidikan tidak meningkat itu buktinya apa? Karena kan mutu peningkatan pendidikan itu tidak hanya dari guru faktornya, banyak faktor yang lain. Jadi kalau memang dikatakan guru bersertifikasi tidak meningkatkan mutu ya harus dari hasil penelitian yang benar-benar valid gitu ya, nggak bisa hanya menjas gurunya, belum tentu bisa sarananya, bisa ini kan banyak faktor yang lain gitu, yang menyebabkan kegagalan peningkatan mutu pendidikan selain faktor guru. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana tanggapan Ibu bagaimana pengaruh guru yang sudah bersertifikasi terhadap pembelajaran di sekolah? Sebenarnya kalau pembelajaran di sekolah pengaruhnya, kalau di sekolah sih, kalau di SMK ISPI ya kan baru sedikit yang bersertifikasinya, banyak yang belum dibandingkan yang sudah. Jadi kalau dilihat pengaruh mungkin susah ya. Tapi bagi ibu individu, yaitu tadi kalau kita merasa memiliki tanggung jawab moral karena kita sudah diberi tunjangan oleh pemerintah, ya otomatis kita harus menunjukkan kinerja terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pemberian tunjangan profesi ini gitu. Oke Bu. Pertanyaan terakhir dari kami Bu, apa harapan Ibu untuk sertifikasi guru ke depannya Bu? Harapannya sertifikasi ini tetap harus diadakan, bukan diadakan ya, terus diberikan kepada guru-guru yang berhak, karena itu sangat membantu bagi guru untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Apalagi kan sekarang ada isu-isu bahwa mau dihapus katanya sertifikasi. Itu gosip juga, ibu nggak tahu dasarnya apa, tapi sudah banyak yang ngomong gitu. Walaupun apa, lihat aja nanti katanya. Yang ngomong bukan orang, kakak ibu sendiri kan pegawai di Pemda, dia ngomong gitu, mungkin aja sertifikasinya dihapus. Ya sudah, kalau emang aturannya mau dihapus, kita mau bisa apa? Tapi mestinya pemerintah harus benar-benar mengkaji dulu dampaknya untuk semua pihak. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi gitu ya. Karena kan banyak juga guru yang kalau tidak ada tunjangan, mereka kan apalagi misalnya yang di swasta gajinya cuma berapa, dengan adanya tunjangan kan lumayan juga gitu. Apalagi yang ngajarnya banyak kan terbantu. Baik Bu, sudah selesai wawancara kami dengan Ibu. Terima kasih banyak karena Ibu sudah memberikan waktu kepada kami untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.